Halo dan selamat datang kembali di channel Abdul Rahmanillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mendemokan sebuah aplikasi yaitu PPDB Online ya. Ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel 10. Untuk awal dibuka itu tampil halaman landing page ya. Tampilannya seperti ini, ada gambar, ada daftar akun, tulisan, logo. Ini nanti bisa diedit ya di bagian admin. Kemudian di sini ada pengumuman gelombang pendaftaran. Kalau tidak ada ya di sininya ada notif tidak ada gitu ya. Kalau ada nanti di sininya tampil. Kemudian ada cara-cara mendaftarnya. Terus pertanyaan umum seperti ini. Kemudian ada kontak informasi. Ini halamannya masih bisa diedit ya. Langsung saja. Pertama kita masuk sebagai admin dulu ya. Langsung saja ke bagian login. Username-nya. Nah, untuk dashboardnya seperti ini ya. Di sini ada informasi, ada berapa siswa yang sudah calon siswa yang sudah daftar ke aplikasi. Kemudian ada berapa gelombang pendaftaran yang sudah dibuat. Kemudian ada berapa siswa yang lulus dan tidak lulus dari semua gelombang pendaftaran ya. Nah, di profil sekolah ini yang tadi saya bilang ya bisa diedit, silakan. Logo atau alamat atau tanda tangan ya. Ada data jurusan. Ini nanti siswanya bisa milih mau masuk jurusan yang mana gitu ya. Ini data siswa. Nanti calon siswa yang daftar masuk ke sini datanya tampil. Kemudian di sini ada menu pendaftaran. Nah, ini. Ini sudah pernah dibuat ya. Ada pendaftaran tahun angkatan 2024 gelombang ke-1, kuotanya 100, totalnya ada 2 orang nih yang daftar. Dan statusnya sudah ditutup. Makanya tadi di halaman landing page-nya nggak tampil, soalnya ini sudah tutup ya. Coba kita lihat dulu isinya. Nah, isinya seperti ini ya. Ini bisa dicetak, bisa PDF, bisa Excel ya, bisa semua. Bisa yang lulusnya doang, bisa yang tidak lulusnya doang. Seperti ini statusnya, ada tidak lulus dan ada yang lulus. Ini masih bisa dibatalkan ya untuk statusnya. Karena mungkin nanti ada salah klik gitu ya. Jadi ini masih bisa dibatalkan. Kalau kita klik lihat data, tampilnya detail dari data-data yang sudah dimasukkan oleh si calon siswa ya. Kita mulai saja bikin yang baru ya. Berarti gelombang kedua. Tahun angkatannya sama, masih 2024 gitu ya. Gelombangnya kedua saja. Kuotanya 50 orang deh. Kemudian simpan. Nah, berhasil. Sudah nih ya. Saya logout lagi. Oke. Otomatis nanti di bagian gelombang pendaftaran ini ada nih. Tuh. Ya. Tahun angkatan 2024 gelombang kedua tuh setelah dibuka. Dan kuotanya ada 50 peserta gitu ya, ada 50 orang. Nah, sekalian saja saya bikin akun siswa yang baru ya. Ini daftar aja sekarang. Daftar, masuk, namanya misalkan seperti ini, langsung saja klik daftar akun. Nah, enaknya kalau ada akunnya itu ya, misalkan dia daftar di gelombang pertama, nah itu tidak lulus. Nah, kalau ada gelombang keduanya dibuka, dia bisa daftar lagi dan datanya sudah otomatis terisi ya. Soalnya dia bisa login, bisa diedit-edit juga nanti datanya yang sudah diinput. Langsung saja saya login. Teguh 123. Nah, ada nih di dashboard juga ada keluar pengumuman ya. Di bagian pendaftaran juga ada nih di sini pengumumannya. Bisa lewat sini boleh. Bisa lewat sini juga boleh. Ya. Ini riwayatnya di sini. Ini langsung saja klik daftar. Seperti ini. Ini nomor registrasi itu otomatis ya. Ini itu tanggal, bulan, kemudian tahun, terus ini random gitu ya, angka random. Oke, kurang lebih datanya seperti ini untuk bagian data siswa ya. Ini misalkan nggak diisi nih ya.
Misalkan ini nggak diisi, nah ini otomatis nggak bisa diklik next gitu, harus diisi semua ya. Kalau yang ada bintangnya harus diisi, kalau yang nggak ada bintangnya nggak apa-apa. Foto juga kalau mau upload boleh ya. Kemudian data alamat, nah ini langsung saya isi saja ya. Oke, untuk alamat seperti ini ya, tinggal diisi-isi saja sebenarnya. Kemudian ada data orang tua, ini juga langsung saya isi saja ya. Oke, untuk data orang tua seperti ini, langsung saya next saja. Kemudian data sekolah, asalnya misalkan dari sama ya, sama, nah gini aja. Kemudian langsung submit ya. Oke, pastikan datanya sudah valid semua ya. Kirim. Nah, sudah. Kalau sudah, statusnya masih verifikasi ya, belum dicek sama si admin atau sama si panitianya ya. Masih bisa diedit kalau misalkan ada kesalahan. Tuh ya, masih bisa di next, next, next kalau ada kesalahan gitu ya. Terus kalau dilihat, nah seperti ini bukti pendaftarannya bisa dicetak. Tinggal klik cetak saja. Seperti ini. Terus di dashboard juga ada ya. Nah, ada pemberitahuannya. Kalau klik lihat detail ya diarahkan ke halaman ini lagi. Coba saya log out. Kemudian login lagi ya sebagai admin atau panitianya nih. Nah, calon siswa sudah ada 3 nih. Kalau kita lihat ke bagian pendaftaran, ada ya yang gelombang kedua nih, baru 1 orang yang daftar. Lihat, nah statusnya belum diproses. Lihat data, bisa dicek di sini. Nah, kalau misalkan datanya sudah betul gitu ya, sudah sesuai, silakan boleh diproses saja, mau dia lulus atau tidak lulus gitu ya. Misalkan ini saya luluskan. Nah, terus nanti di halaman siswanya saya buka di mode incognito aja. Login Teguh 123. Nah, nanti di bagian dashboardnya ada notifikasi ya. Ini notifikasinya lulus. Kalau tidak lulus juga ada notifikasi di sini, warnanya merah ininya ya. Di bagian pendaftarannya juga ada tuh. Dan ini statusnya sudah berubah jadi lulus. Nah, dan bukti lulusnya bisa langsung dicetak. Nah, seperti ini buktinya. Oke, ini notifikasinya bakal terus tampil ya, kalau belum diklik tutup notifikasi ini. Nah, saya coba aja nih ya. Klik tutup. Nanti hilang dia ya. Tuh. Belum ada notifikasi. Oke, kalau misalkan orang yang daftarnya itu tidak lulus, nah itu bagaimana? Bisa ikut lagi ya di gelombang yang selanjutnya. Saya ada contoh akunnya. Ini saya login lagi ya. Sebagai siswa yang tidak lulus nih. Nah, dia sudah pernah ikut pendaftaran gelombang ke-1 ya, tahun angkatan tahun 2024 dan tidak lulus tuh. Nah, tampil di sini notifikasinya ya. Kalau misalkan ada gelombang baru lagi, dia masih bisa daftar. Kalau statusnya udah lulus, ini nggak bakal tampil nih. Ya. Nah, coba saya daftar lagi. Atau saya ubah dulu deh ininya, kuotanya gitu ya. Misalkan kuotanya sudah penuh gitu ya. Contoh saja ini mah. Sorry, di pendaftaran. Nah, misalkan kuotanya 1 orang gitu ya. Kan harusnya 50. Dengan kuota 1 peserta. Nah, jadi kayak gini. Nggak boleh dia ya. Nggak mau tuh.
Soalnya kuotanya sudah penuh, kan satu orang nih, satu peserta. Saya ubah lagi jadi 50 ya. Kemudian daftar. Datanya sudah ada pakai data yang sebelumnya diinputkan gitu ya, di pendaftaran yang sebelumnya. Tapi kalau ada perubahan bisa langsung diubah saja di sini. Gitu ya. Next. Oke, ini next. Kemudian next lagi. Sudah ya, tinggal submit saja. Nah, masih proses verifikasi. Ini kalau diklik gak boleh ya, tuh. Anda sudah mendaftar dan sedang diverifikasi. Ini nih. Di sini juga ada notif nih, pendaftaran gelombang keduanya lagi diverifikasi. Coba kita luluskan lagi di bagian admin. Oh, ada ya. Ini boleh diproses, kemudian lulus. Nah, ya, misalkan ini salah nih, batalkan saja. Tuh ya, lulus. Oke. Baru dia di sini nanti ada notifnya. Nah, lulus. Di dashboard juga ada. Ini untuk profile bisa diedit ya. Kita coba cetak ini semua data saja ya. Kemudian PDF. Nah, tampil seperti ini ya. Kemudian Excel juga bisa nih. Excel nanti ke download dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk video demonya cukup sampai situ aja ya. Simple banget ini aplikasinya. Bisa dikembangkan lagi kalau mau. Simple, tampilan awalnya juga simple ya, cuma putih sama biru doang nih. Oke, thanks banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja ya. Saya pamit undur diri. Salam coding.